Di surga orang makan kenyang-kenyang, gak bakal sakit perut. Mau makan banyak, dia tidak akan antri di toilet. Dia mau apa saja, dia mau mengumpulkan semua bidadari yang dia punya, dia sanggup melayani semuanya. Dia mau apa saja silakan. Tidak ada yang namanya penduduk surga itu kecapean. Mau jogging silakan, nggak capek juga. Dia mau apa lagi? Hobinya saya hobinya kan ini trekking, naik gunung. Nanti di sana ada nggak? Bisa jadi ada, tapi nggak capek. Kalau di sini kan ngos-ngosan. Hobinya apalagi main bola, di sana ada nggak? Ada. Nonton? Ya, yang ditonton siapa? Jadi silakan kamu mau apa saja. Naim itu tidak dibatasi. Meskipun Allah mengatakan penduduk surga itu diizinkan Allah hidup selama-lamanya sampai yang Allah tentukan. Tapi itu maksudnya adalah Allah tidak ingin mencabut nikmatnya, karena itu adalah hidup keabadian. Nah, inilah fi naim ya. Sebaliknya wa innal fujjara lafi jahim. Kebalikannya. Nanti saya akan analisa bedanya abrar dengan fujjar. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka dia berada di dalam jahim. Jahim itu ketidaknyamanan. Nah, atau di sini adalah salah satu nama neraka. Apa bukti ketidaknyamanan? Yaslaunaha yaumaddin. Ini adalah hari pembalasan, mereka dipanggang. Nah, kemarin sudah kita ceritakan betapa mengerikannya api neraka ya. Saya aja di sini ini kena air mendidih aja terkelupas. Sekarang ada bekasnya. Itu baru air mendidih. Dan kita ingat neraka itu paling ringan hukumannya apa? Seseorang menginjak bara api, ubun-ubunnya bergelegak mendidih. Itu yang paling ringan. Jadi kalau mau membicarakan yang lebih dari itu, anekdot-anekdotnya saja berat, apalagi kalau mau serius. Jadi hukuman seandainya kita disuruh milih pasti tidak bisa. Karena seandainya disuruh milih saja, tidak langsung disiksa, itu kita nggak bisa milih. Kamu mau dipukul kepalanya, atau mau ditusuk-tusuk perutnya, atau mau diapakan, kita nggak bisa milih. Apalagi langsung tidak dikasih pilihan. Dan malaikat itu tidak ada jam istirahatnya, tidak ada. Yang paling menyedihkan lagi nantinya itu ada studi banding. Jadi penduduk surga lafi naim itu maksudnya udah capek kita, yuk kita nengok orang-orang yuk ke neraka. Nah, itu paling menjengkelkan. Jadi orang-orang penduduk surga itu nanti bisa melihat dan bertanya orang yang sedang disiksa. Kita lagi dipukulin, jangan kita lah. Orang yang sedang dipukulin di neraka itu ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Kan dia enak jawabnya itu. Emang nggak tahu apa kita lagi disiksa? Gak ada itu. Disuruh jawab kita sama jawab sana. Jawab aja pasti dipukul. Masalakakum fi saqar, dijawab apa? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat. Yang tidak sholat masuk neraka saqar. Nanti yang tidak zakat dia dikejar-kejar terus sama hartanya. Yang tidak menjaga kehormatannya, yang memakan harta riba, yang memakan anak yatim hartanya, yang tidak amanah, yang uququl walidain, yang tidak menghormati orang tuanya, tidak membalas budi orang tuanya. Banyak ya. Nah, itu nanti ada salah satu hobi atau kenikmatan penduduk surga, itu dia survive di situ. Dan penduduk surga itu punya hak tanya. Dan penduduk neraka wajib menjawabnya. Oh, ada orang disisa kayak gitu, kita tanya yuk. Tanya. Itu hobinya penduduk surga. Jangan dikira itu tidak nikmat, itu sangat nikmat sekali. Jadi kalau di dunia itu tercela perbuatan itu. Jadi menikmati penderitaan orang lain di dunia itu tercela. Dan ada jenis orang yang punya penyakit seperti itu. Kepuasannya adalah kalau melihat orang lain sengsara. Tetapi nanti di akhirat itu adalah bagian dari kenikmatan. Gak manusiawi, bukan gak manusiawi. Dia bersyukur ketika dikasih tahu itu loh orang yang begini. Alhamdulillah aku dulu gak melakukan. Itu disisa kayak gitu apa? Begini. Alhamdulillah aku tidak melakukan. Jadi dia syukurnya tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi babnya itu bukan menikmati penderitaan orang lain, tapi dia bersyukur bahwa dia terselamatkan dari
perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan siksa seperti itu. Itu judulnya ya. Nah, kemudian kita ditanya sama Allah. Oh, sebentar sebelum itu ya. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Itu artinya mereka sama sekali tidak pernah keluar dari neraka. Itu artinya siksa neraka tanpa jeda. Itu artinya tidak ada break. Kalau kemarin kita lihat main bola, ada sempat minum ya sekian menit. Nanti di akhirat nggak ada sesi minum. Kalau mau haus minumannya tahu penduduk neraka apa? Minumannya nanah, minumannya darah yang amis dan panas. Makanannya itu sajaratul khulqum. Makanannya itu onta yang lapar saja nggak mau makan. Jadi onta yang sedang kelaparan saja nggak mau makan. Nah kita disuruh makan. Maka tenggorokan jangan kita mulai dari tadi. Nah untuk dari orang-orang yang durhaka itu disuruh makan. Nah ini maka orang yang berani dan bisa memvisualisasikan, dia akan mau mendustakan hari pembalasan, akan mikir-mikir. Nah, lalu ditanya sama Allah, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ini pertanyaan ini ada hal yang penting ya. Kenapa sampai ditanya? Padahal kita tahu. Apakah yang engkau ketahui tentang hari pembalasan? Kemudian apakah yang engkau ketahui tentang hari pembalasan? Ada yang tahu kira-kira kenapa pertanyaan ini diulang? Dan itu dalam Al-Quran sering ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah sendiri kalau nanya kayak gini biasanya sendiri yang menjawab. Wa ma adraka itu sering sendiri dijawab. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Sendiri yang jawab. Ini juga demikian. Yaumuddin itu apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Orang yang tidak bisa memiliki dirinya sendiri, atau orang yang tidak bisa memiliki orang lain, orang yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri, orang yang tidak bisa berkuasa atas orang lain. Kenapa? Ya wal amru yauma idzin lillah. Karena masalah pada hari itu semuanya diputuskan oleh Allah. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menjadi orang yang Al-Aliyul Hakim, zat yang maha tinggi dan bijaksana. Al-Azizul Hakim, zat yang maha perkasa, yang sanggup menistakan orang-orang yang zalim. Jadi wal amru yauma idzin lillah itu adalah ingin menenangkan orang-orang yang belum ditunaikan, orang-orang yang mazlum di dunia. Itu hari pembalasan ini membuktikan bahwa keadilan dunia itu nanti terselesaikannya di akhirat. Hari pembalasan ini juga sekaligus bukti bahwa manusia itu tidak akan pernah ada yang dizalimi. Kalau mencari keadilan di dunia kan sulit ya, karena keadilan di dunia itu bisa dijual dan bisa dibeli. Tapi di akhirat tidak. Wal amru yauma idzin lillah. Nah ini semuanya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah saya akan tutup dengan dua tadi itu. Kenapa abror, kenapa fujjar? Abror itu dari kata-kata birrun. Birrun itu perbuatan baik. Kalau barrun itu daratan. Kalau burrun itu gandum. Nah, maka beda tipis. Nah, salah baca bisa artinya lain. Nah, kalau abror itu bentuk plural dari orang-orang baik. Kenapa disebut abror di sini? Jadi begini, ini menandakan bahwa kebaikan itu diutamakan secara kolektif. Kenapa Allah tidak mengatakan sesungguhnya orang yang baik misalnya? Sesungguhnya orang yang baik satu saja, dia akan mendapatkan kenikmatan. Tetapi seringnya itu innal abrar, innal muttaqin. Nanti di sini fujjar, mujrimin. Nanti mujrimin lain, tapi di sini fujjar. Jadi abrar di sini satu orang yang baik, yang kedua bentuknya plural. Jadi dengan adanya berbuat baik bersama-sama itu ada kenikmatan di situ. Ini buka puasa sendiri enak, kenyang. Tapi buka puasa rame-rame, gimana apa yang terjadi? Nyaman. Gak usah gitu. Nonton bola sendiri dengan nonton bola rame-rame, mana lebih nikmat? Rame-rame. Yang lebih parah lagi nanti habis nonton bola temannya dikasih tahu, tadi lihat nggak gol yang kedua? Padahal yang dikasih tahu itu sama-sama nonton. Kenapa? Ada kepuasan psikis di situ. Harusnya kan kalau yang dikasih tahu, tadi lihat enggak, gol keduanya cakep, harusnya gitu. Tapi justru dia tidak, yang
lebih puas lagi menceritakan kepada orang yang sama-sama nonton. Kan kalau dipikir-pikir, ngapain saya diceritain orang sama-sama ngelihat? Karena ditanya, tadi guru keduanya kan cakep kan gini. Ya udah tahu kenapa begitu kan. Itu kebersamaan. Ada kepuasan. Ada yang lebih nikmat, yaitu dengan kebersamaan itu. Apalagi nanti menikmati di hari akhirat. Nah, kadang kan kita bertanya, apakah seperti itu atau tidak, kita tidak tahu. Mudah-mudahan nanti kalau masuk surga kita buktikan aja. Nah, misalkan saya dikasih nikmat kayak gini loh. Nah, nanti kita pamer kepada teman kita. Nanti dia bilang, aku juga punya. Ternyata ada yang lebih canggih lagi, ada yang lebih canggih lagi. Maka dia di situ kebersamaan dan dia akan bersyukur. Lebih bersyukur lagi ketika melihat penduduk neraka. Bersyukurnya bukan melihat penderitaannya sekali lagi, tetapi dia lebih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu abrar. Yang kedua fujjar. Hujan dari kata-kata apa? Fajrun. Fajjaro. Apa fajrun? Kemarin sudah kita tadabburi. Meledak, pecah. Jadi fujjar itu dia memecahkan aturan. Orang-orang yang tidak mau ikut aturan, pecah. Dan orang-orang ini juga berkelompok. Orang-orang yang berkelompok itu makin berani. Jadi begini, ada satu orang berbuat buruk, dia efeknya kepada dia saja. Tetapi ketika orang-orang buruk ini sudah menggalang orang-orang yang buruk, maka itu akibatnya berat. Makanya itulah disebut harus ada nahi munkar. Mohon maaf, ada satu orang berzina, ya nggak bisa, minimal 2 berzina kan. Ada 2 orang berzina, diam saja dia, kesalahannya belum, efek sosialnya belum besar. Tapi begitu dia menunjukkan, menceritakan, mengajak, efeknya besar. Ada orang minum minuman keras sendiri dia minum minuman keras, efeknya kira-kira apa? Dia saja? Enggak. Dia kalau udah mabuk dia bisa mukul orang, betul ya? Dia bisa mengakibatkan kericuhan dan akhirnya dia mengajak orang lain itu menjadi berat. Jadi orang yang berbuat buruk efeknya bukan ke dia, tetapi kepada lingkungan sosial di sekitarnya. Maka itu juga disebut dengan fujjar. Jadi sama-sama lingkungan komunitas abrar itu mendapatkan nikmat di atas nikmat, dan komunitas fujjar mendapatkan siksa di atas siksa. Karena mereka juga sebenarnya menderita. Orang-orang yang melakukan keburukan itu pada dasarnya juga frustasi mentalnya. Dia tidak merasa bahagia meskipun tertawa-tawa. Coba tanya orang-orang yang membunuh, orang-orang yang kejam, itu suatu ketika dia stres. Apalagi kalau hobinya membunuh, begitu ingin membunuh seseorang yang dibunuh itu gak bisa-bisa, itu lebih stres lagi. Ya, itu saya kira kalau sama-sama memvisualisasikan teman-teman yang berinteraksi dengan dunia sekarang tahulah, entah dari film, entah dari game, entah dari apa saja, bahwa orang yang hobinya buruk itu dia dihantui oleh perasaannya. Nah, inilah tema besar kita pada hari ini. 2, adanya muqabalah al-abrar dan al-fujjar. Tapi al-abrar dalam lingkungan yang baik itu akan dibahas, al-fujjar juga akan dibahas. Itu yang disebut dengan yaumuddin, hari pembalasan yang tidak dihalangi oleh siapa saja. Memang ada nanti di akhirat, kamu harus digini-ginikan. Oh, jangan, dia jangan digitukan. Tidak, itu semuanya adalah urusan Allah. Wal amru yauma idzin lillah, la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Tidak ada yang bisa dibela, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, semuanya atas izin Allah. Bisa memberi syafaat, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dijanjikan syafaatul uzma itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat. Tepat sudah setengah jam. Jika ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, atau bisa jadi disanggah kalau ada yang tidak sesuai, saya persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kemarin kan kita bahas tentang hari kiamat. Saya jadi penasaran, kita berjalan melewati Shiratal Mustaqim itu kapan ya? Terus kalau diberkahi, semoga kita dapat meminum tenaga Kausar. Nah, itu kejadiannya juga kapan? Itu kayaknya belum jelas masih.
Siratal Mustaqim itu sekarang kita sedang lewat. Siratal Mustaqim adalah artinya apa? Jalan yang lurus. Itu di dunia. Di akhirat sudah tidak ada jalan yang lurus lagi. Mungkin di akhirat itu disebut sirat. Sirat itu mungkin jembatan ya. Yang itu juga sebenarnya ilustrasi. Apakah benar bahwa surga itu ada di sana, kemudian di bawahnya ada neraka, kita ngelewatin itu. Nah, kemudian dikisahkan juga bahwa sirat itu tipisnya bak rambut dibelah 7. Nah, bisa kita lewatin itu. Nah, itu keterangannya saya tidak tahu ya. Tapi yang ada, orang menuju surga itu ada yang dia jalannya cepat, gitu, bagi cahaya. Ada yang jalannya seperti orang naik becak. Ada yang seperti orang naik BMW, naik Porsche, naik Mercy. Kesana aja dijemput, ada. Dia kesana dijemput sama malaikat, ada. Nggak jalan sendiri. Udah kamu tidur, mau kemana? Udah tidur aja. Kemudian tahu-tahu udah di surga. Ada yang kayak gitu. Udah gitu nggak pakai ditanya-tanya. Nah itu kita pengennya kayak gitu. Ada yang kesana pun dia kerangka karena modalnya nggak cukup, nggak ada tiketnya. Ada yang sudah hampir masuk surga, dia dipanggil lagi, guys, sini kamu masuk neraka dulu, ada juga. Nah itu semuanya ilustrasi, pada hakikatnya kita tidak tahu. Nah, cuman kalau yang sirat itu bentuknya jembatan yang seperti itu saya tidak menemukan hadisnya. Sirat itu hanya sekedar ilustrasi jembatan yang menuju seseorang dari bumi menuju yang ada di langit. Nah, langit itu diidentikan dengan surga. Neraka ada di mana itu tidak ada keterangan. Kalau surga keterangannya karena tinggi, itu orang sering mengatakan bahwa paradise itu ya, atau surga itu adanya di langit. Tetapi kalau neraka ada di mana tidak tahu. Nah, tidak tahu. Ya mudah-mudahan kita benar-benar nggak tahu, nggak pernah melihat. Nah, itu. Allah a'lam. Nah, kalau telaga ya, habis ya. Kalau telaga itu nanti minum yang mempersilahkan Rasul, itu telaga Kautsar. Orang yang minum itu nggak haus lagi. Tapi nggak haus lagi itu bukan berarti kalau ditawarin es cendol nggak mau. Beda ya. Haus dengan ditawarin nggak mau itu beda. Jadi jangan salah persepsi bahwa orang di akhirat nanti itu nggak haus, nggak lapar. Tapi nggak laparnya bukan berarti kalau ditawarin makanan nggak mau. Karena di Allah masih tetapkan syahwat makan masih ada. Syahwat yang ada di dunia itu masih ada semua, dan di sana boleh sepuas-puasnya. Mau makan 1 gentong juga nggak akan meletus perut kita. Semuanya ada dan bisa itu dilakukan. Keterangan itu ada, tervalidasi bahwa orang itu mendapatkan nikmat, tidak sedikit pun dia tersakiti. Kalau di sana nggak ada dokter yang buka praktek, tidak ada. Tidak ada rumah sakit, tidak ada laboratorium. Nah, ilmu saya percuma, ilmu itu di dunia, di akhirat sedang menikmati hasil. Teman-teman yang di sini belajar kimia atau dokteran dan sebagainya, atau yang jadi perawat, itu di dunia, di akhirat nggak ada. Dan pelayannya pun di sana anak-anak. Itu saya kira. Ada lagi, satu lagi sebelum kita tutup, kalau ada. Cukup? Ya, silakan. Tadi kan dibahas tentang merangkak ke surga, Ustaz. Iya. Saya mau minta mungkin kejelasan gitu. Kan Abraham bin Auf kan diceritakan merangkak tuh ke surganya. Oh iya? Baru dengar saya malah. Waduh. Mungkin saya harus Hisapnya cari kali lagi. yang lama, hisapnya. Merangkak. Salah mungkin, Ustaz. Mungkin saya harus cari ya. Harta yang begitu banyak. Hisapnya lama. Nggak jadi, Ustaz. Ya, kalau merangkak itu identik bahwa dia nggak cukup modalnya. Kayak kita kan di sini kalau mau naik kereta cepat kan lebih mahal ya. Kan ada harganya kan, kereta yang cepat segini harganya. Itu kan modal kita. Yang paling nggak punya modal kan dia pasti jalan kaki. Nah, ke surga juga kira-kira kayak gitu. Kalau mau cepet dia harus nabung, ditransfer sebanyak mungkin amalnya.
Nah yang nggak punya modal dia akan merangkak. Nah cuman kalau Abdurrahman itu dia termasuk di antara sahabat yang kalau saya nggak salah, sahabat-sahabat yang punya keutamaan yang nanti dijamin masuk surga. Jadi dijamin masuk surga itu sudah dapat tiket dari sekarang, VIP. Nah, dan ketika begini, tadi saya dengar juga orang kaya itu dihisapnya banyak. Nah kalau gitu saya jadi orang miskin aja itu salah. Jadi orang miskin itu ya kalau jadi orang miskin ya udah diterima aja. Tetapi kalau masih ada peluang jadi orang kaya lebih bagus. Kenapa? Orang kaya itu memberdayakan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa orang kaya lebih mulia dari orang miskin karena kemuliaan bukan di kekayaan. Kemuliaan ada di sifat seseorang tadi. Nah kalau dia orang kaya dia akan menjadi karim, memberi, memuliakan. Jadi orang kaya dia akan menjadi hakim, bijaksana dalam berkata-kata. Orang kaya dia akan menjadi, Allah itu sifatnya adalah ghaniyun halim, maha kaya dan maha lembut. Jadi menyayangi. Nah, supaya apa? Ada hadisnya, nikmal malus soleh fi rajulin soleh. Senikmat-nikmatnya harta yang baik itu berada di tangan seseorang yang baik. Nah kalau harta itu di tangan orang yang buruk, saya punya duit banyak ya, ngapain ya? Ayo kita judi. Saya punya uang di sini mau diapain ya? Orang yang tidak bagus, dia tidak punya orientasi, harta itu akhirnya dibuang-buang percuma. Sementara kalau orang punya pemikiran yang bagus, harta itu tetap akan kurang mau diapain aja. Justru yang kurang itu orang yang baik. Ini ada proyek kebaikan masih kurang, tambah lagi masih kurang. Terus kenapa? Otaknya itu digunakan untuk memakmurkan bumi Allah. Itu saya kira ya. Dan insya Allah kaitannya dengan harta, besok kita akan sambung. Temanya adalah al-mutaffifin, orang-orang yang pelit, orang-orang yang curang, orang-orang yang salah dalam berinteraksi dan melihat harta. Insya Allah nanti besok kita bahas. Ketemu besok lagi. Sekarang kita masing-masing berada di tempatnya masing-masing untuk mengumpulkan tenaga sebelum kita beraktivitas pada hari ini. Mari kita sudahi saja, nanti ditutup oleh sebuah acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa penutup majelis langsung tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.